Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan bagi kita, orang-orang percaya untuk datang kepada Dia melalui pujian penyembahan. Kita percaya bahwa ada kuasa di balik pujian penyembahan. Kuasa yang akan mengubah hati kita yang tertutup menjadi terbuka agar kuasa Tuhan itu melawat hidup kita dan menuntun kita ada di jalan yang benar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Walaupun ada jarak yang terpisah antara kami nggak bisa bertemu dengan langsung. Tapi kami tahu kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu. Kuasa-Mu sanggup mengerjakan bagian yang terbaik bagi umat Tuhan, khususnya jemaat Soleh Ali, sehingga mereka yang lemah akan dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan. Urapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu, menjadi imam-imam perjanjian baru yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu menjadi raja yang memberi kemampuan bagi kami untuk memandu jemaat bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Kami percaya pertemuan dengan-Mu akan mendatangkan berkat yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap tenggelam dalam hadirat. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sama-sama naikkan pujian ini bagi Dia. Dengan hati yang sungguh, dengan mata yang tertuju, dengan tangan yang terangkat. Hanya Dia pengharapan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Tuhan perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
bagi mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Katakan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, mari agungkan kebesarannya. Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, penasehat yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah rohmu, mengalirlah rohmu Tuhan, menjamah dan melawat kami, sebab kami butuh rohmu, kami butuh kuasa. Bapa, sembah Raja damai, sembah Raja keadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu. Amin. Segala pujian bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Amin. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari sama-sama katakan segala pujian bagi Dia. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan. Kami memujimu, kami menyembah Yesus, Yesus, ku menyembah. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sungguh. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, mari datang dengan hati yang bersyukur, karena kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita sama-sama bersorak bagi Dia. Amin. Ya Allah yang bangkit, bangkit memberi kemenangan. Bangkit, serukan nama Yesus.
kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, dan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, mari sama-sama katakan bangkit, serukan namanya. Yuk, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, kuasanya. Kita buang gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Sebab di dalam namanya ada kuasa yang menyelamatkan hidup kita. Mari persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Kita tahu bahwa firman-Nya adalah roti kehidupan yang dibutuhkan oleh orang percaya. Angkat pujian, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
ku kan bertahan karena Yesus selalu menop hidupku. Sama-sama dengan sungguh, Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai gelombang dengan hidup kekuatan Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Aku kan bertahan. Aku akan tetap bertahan, Bapa. Amin. Karena ada Yesus yang bersama dengan kami. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang Hidupku Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan yang menopang pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami berseru sanjungan Kau Tuhan, memanggil nama Tuhan. Allah yang berkasa dan Engkaulah mulia, yang kami selamanya, andalkan Bapa. selama-lamanya. Oh, Engkau ada bagi kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Dan mengalirlah Tuhan, Terima dan mengalirlah Yesus. campur tangan atas hidup kami Bapa. Selamanya, selamanya. Terima kasih Engkau Raja kebenaran, Yesus. kebenaran yang ajaib. Di tengah keadaan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah persoalan apapun yang sedang kami jalani saat-saat ini. Haleluya. Biar Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Biar Engkau yang menjadi andalan kami Bapa. Di tengah gelombang persoalan yang begitu berat, yang begitu sulit untuk kami jalani, Tuhan, Terima kami kasih mau Tuhan. tetap berharap Amin. hanya kepada-Mu. Amin. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami siapkan hati kami saat ini untuk kebenaran firman. Haleluya. Tuhan berbicara, Tuhan ada dalam setiap hati kami. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah Pujilah keadaan ini. kekal selalu. Tuhan yang beri kekuatan bagi kami, Tuhan yang beri penghiburan bagi kami, Amin. dan Tuhan yang berikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saat ini berada di rumah, yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari buka hati. Pujian tadi begitu memberkati setiap kita. Di tengah badai, gelombang, keadaan apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini. Jadikan Tuhan sebagai andalan kita. Jadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Saya percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar, kemenangan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan saat ini saya memberikan judul pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita percaya ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita memegang teguh janji Tuhan. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7. Saya bacakan buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Yeremia 17 ayat yang 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang yang ingin meraih sukses, ada banyak orang yang mau meraih impian kebahagiaan. Tapi ada banyak orang juga hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan setiap kita, ketika kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun yang sedang kita jalani. Lalu dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan? Saya percaya, saya juga mengalami, banyak orang mengalami hari-hari ini begitu sulit, begitu berat. Masa-masa yang sukar yang harus kita jalani. Tetapi saya percaya, kita semua percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang mampu menjalani setiap tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Kalau saya membaca dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti pengharapan itu sendiri apa sih? Pengharapan dikatakan di situ adalah sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan untuk apa? Sesuatu yang diharapkan untuk menjadi sebuah kenyataan. Itu sebuah pengharapan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya mengharapkan sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Ada angan-angan, ada impian, ada harapan, ada keinginan yang tentunya ada dalam setiap kehidupan kita. Kita ingin hidup kita diberkati. Kita ingin hidup kita ada kebahagiaan di dalamnya.
Kita ingin usia kita panjang menjalani di dalam dunia ini. Ada banyak lagi harapan-harapan yang ada dalam angan-angan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kenyataannya yang terjadi tidaklah selalu demikian seperti yang kita mau. Karena apa? Seringkali apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita angan-angankan. Karena apa? Kesulitan, tantangan semakin berat harus kita jalani. Seiring berjalannya waktu, ada banyak tantangan harus kita jalani. Ada banyak rintangan yang harus kita lewati. Sehingga apa? Ada banyak orang tidak mampu melewati ini semua. Mereka menjadi lemah, tidak dapat bertahan. Dan akhirnya mereka menjadi kecewa dan tawar hati. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan buat setiap kita. Buat Bapak Ibu, Saudara dan saya, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, saya akan bacakan cepat buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Dikatakan Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua saat itu juga berlaku buat setiap kita hari-hari ini. Di tengah persoalan hari-hari ini yang begitu berat buat kita jalani, begitu sulit untuk kita jalani. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua itu terjadi juga buat setiap kita hari-hari ini. Tuhan mau setiap kita kuatkan, teguhkan hati kita. Kita mau belajar dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua pada saat itu. Bagaimana supaya kita dapat menghadapi tantangan, persoalan hari-hari ini. Kita dapat belajar dari pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua untuk bangsa Israel saat itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, yang Tuhan mau hari-hari ini buat setiap kita adalah kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-9 kembali dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebuah sikap hati yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan goyah oleh apapun juga. Sebuah sikap hati yang berani untuk menghadapi tantangan dan
tidak mudah untuk menyerah. Ya. Karena hati dikatakan Amsal 4:23 adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dikatakan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya yang pertama Tuhan ingatkan buat kita semua. Menghadapi hari-hari ini yang semakin sukar ini. Kita menguatkan, teguhkan hati kita. Amin. Saya tahu ada banyak orang hari-hari ini begitu dilingkupi dengan kesedihan. Ada banyak orang hari-hari ini dilingkupi dengan rasa kekhawatiran yang amat sangat. Saya percaya juga, saya tahu, saya mendengar ada banyak kesedihan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan hari-hari ini. Tapi Tuhan mau setiap kita hari ini kuatkan, teguhkan hati kita. Saya rindu menaikkan sebuah pujian, satu pujian yang memberkati setiap kita. Terkhusus buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah, terbaring sakit. Saya naikkan pujian buat setiap kita. Biar pujian ini memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap kita. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Naikkan bersama saya Bapak Ibu di rumah pujian ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Kuatkan, teguhkan hatimu. Mujizat akan kita alami. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Asal kita percaya, asal kita memegang pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghadapi tantangan persoalan hari-hari ini. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita fokus kepada janji Tuhan. Fokus pada janji Tuhan. Jangan kita berfokus kepada persoalan kita, masalah kita, tantangan kita yang kita hadapi seakan begitu lebih besar dari kuasa Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Ya. Kalau kita membaca kisah dari Yosua ini, keberhasilan Yosua dan bangsa Israel memasuki Kanaan.
Ditentukan karena mereka fokus kepada apa yang namanya janji Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan mengingkari janjinya. Mereka percaya Tuhan yang berjanji akan menepati janjinya. Ya. Jangan kita fokus kepada persoalan yang kita hadapi. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, bagaimana kisah perkelahian Daud dengan Goliat. Daud tidak melihat Goliat yang dengan tubuhnya begitu besar, dengan segala macam perlengkapan perang yang dia pegang. Daud tidak melihat semuanya itu. Tetapi Daud melihat Tuhan. Dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita tahu kisahnya, ceritanya. Bagaimana Daud, dia berhasil mengalahkan Goliat. Karena Daud, dia fokusnya tidak kepada apa yang dihadapi saat itu. Tapi Daud berfokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan, artinya kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Ya. Hari-hari ini saya percaya ada banyak hal yang mungkin Bapak Ibu yang membuat kita bimbang, kita ragu, kita mau melangkah, kita ragu, kita mau berbuat banyak hal, kita takut, kita khawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita, ketika kita berfokus kepada Tuhan, di dalamnya kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita percaya kepada yang namanya janji Tuhan. Fokus kepada Tuhan, di dalamnya harus kita tetap pegang teguh. Kita percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Hal yang selanjutnya, pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua yang juga boleh terjadi buat setiap kita hari-hari ini. Di dalam kita menghadapi tantangan persoalan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita harus tetap taat. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, yang sedang ada dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap dengar-dengaran apa yang Tuhan firmankan. Taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan adalah bukti kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketaatan juga membuat kita semakin dekat terus dengan Tuhan. Persoalan boleh datang dalam hidup kita, tapi kita mau bergumul bersama dengan Tuhan. Hubungan kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Janjinya tidak berubah. Dia berikan kemenangan buat setiap kita. Dia berikan sukacita. Dia berikan penghiburan. Dia berikan kekuatan untuk kita menghadapi, menjalani hari-hari yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, bagaimana kita dapat kuat menghadapi tantangan persoalan hari-hari ini. Yang juga penting adalah kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Di dalamnya kita harus merenungkan firman Tuhan. Di dalamnya kita harus dapat memperkatakan firman Tuhan. Di dalamnya kita harus taati firman Tuhan.
renungkan kebenaran firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami betul makna dari firman yang kita baca. Lalu kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan saat ini? Kau yang beri kekuatan kepadaku, Tuhan. Kau yang beri pertolongan kepada aku. Aku percaya, Tuhan, janji-Mu, iya dan amin. Perkatakan firman Tuhan. Terus berulang bahwa aku bisa, aku mampu bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Persoalan apa yang sedang kita hadapi hari ini? Masalah apa yang sedang kita hadapi hari ini? Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tahu, Dia mengerti, bahkan Dia tahu setiap tetesan air mata kita. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Dan Dia Allah yang akan bertindak buat setiap kita. Kuat, kita harus tetap berharap di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagian terakhir yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana kita dapat kuat menghadapi tantangan, persoalan hari-hari ini. Kita harus percaya akan penyertaan Allah. Percaya bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Percaya setiap langkah kita, Tuhan ada di situ. Percaya setiap hari-hari yang kita jalani, serta penyertaan Tuhan ada buat setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, penyertaan Allah bukan berarti kita bebas dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi ketika ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kita akan tetap kuat di dalamnya. Kita akan mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, penyertaan Allah dalam hidup kita juga menuntut kita untuk kita selalu mendengar dan juga kita melakukan segala perintah Tuhan. Bukan berarti ketika kita tahu ada penyertaan dalam hidup kita, kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan. Tapi di dalamnya kita harus tetap mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan melakukan segala perintahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bukan sekedar kemana kita harus berjalan, tetapi bersama siapa kita akan melangkah. Itu yang terpenting. Kita percaya ketika kita melangkah hari-hari ini, kita bersama Yesus. Amin. Ketika langkah kita ada bersama dengan Yesus, Tuhan pasti nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Pujian yang tadi dinaikkan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam Mazmur 37 ayat 33, 23 dan 24 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya hari-hari ini
Walau persoalan berat kita hadapi, tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang setiap kita. Mari jalani hari-hari ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kita akan melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ayat terakhir di dalam Ratapan 3, ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam setiap hidup orang-orang percaya. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri pada kesempatan hari ini. Saya menaikkan pujian ini kembali buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terbaring sakit, angkat tangan saat ini. Letakkan tangan kiri Bapak Ibu di dada. Angkat tangan kita, tangan kanan kita. Arahkan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mau nyatakan sesuatu. Tuhan mau menyatakan mujizatnya buat setiap kita. Buka hati buat firman Tuhan. Pemulihan, mujizat, kesembuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hatimu saat ini. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan Tuhan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Biar musik menyanyikan pujian ini, sementara saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang saat ini menangkat tangan. Buka hati buat firman Tuhan saat ini. Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Hadirat Tuhan mengalir, menjamah, melawat, memulihkan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Apapun sakit yang sedang mereka derita, apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, apapun kesukaran yang sedang mereka hadapi, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Bapak Ibu. Mari naikkan pujian ini. Percaya kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku
disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Saya akan berdoa buat setiap kita saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pemulihan sudah terjadi. Biar kami mau tetap berharap pada-Mu Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami mau menguatkan, meneguhkan hati kami. Kami mau tetap berfokus kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap berserah. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau melawat setiap kami saat ini. Kau melawat jemaat-Mu saat ini. Dimanapun mereka berada, keadaan apapun sedang mereka hadapi. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah, angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan, pimpinan, pertolongan daripada Allah. Penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.